Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi kelompok berupa diskusi yang telah kami lakukan. Perkenalkan, nama saya Diana Amanda Safitri, rekan saya Nur Afni Oktaviani, dan juga Nur Khalifah Septiana. Nah, berdasarkan materi pekan lalu yaitu integral lipat fungsi dua variabel. Di sini saya akan membacakan definisinya terlebih dahulu. Misalkan f suatu fungsi dua variabel yang terdefinisi pada suatu persegi panjang tertutup R. Jika limit mutlak P mendekati 0 dari untuk sigma sama dengan 1 sampai dengan N untuk fungsi f xk, yk dikali delta ak ada, maka f dikatakan terintegralkan pada R. Selanjutnya disebut dengan integral lipat 2f pada R yang diberikan oleh integral lipat 2R dengan fungsi f x, y dA sama dengan limit mutlak P mendekati 0 sigma dari sigma K sama dengan 1 sampai dengan N untuk fungsi f, xk, yk dikali delta AK. Nah, ini definisinya. Selanjutnya di sini ada problem, yaitu, nah, diketahui persegi panjang R dengan batas X 0 sampai dengan 4 dan batas Y 0 sampai 8, taksirlah nilai dari integral lipat 2R 64 min 8X plus Y kuadrat per 16 dA dengan jumlah Riemann dengan membagi R atas 8 persegi sama besar dan memilih titik-titik tengah tiap persegi sebagai titik sampelnya. Nah, di sini bentuk fungsinya seperti ini, kemudian dalam koordinat kartesius, ini bentuk-bentuk perseginya ya. Nah, selanjutnya penyelesaiannya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, tadi dari gambarnya itu ada sumbu X, sumbu Y, sama sumbu Z. Terus dari batas X itu dari 0 sampai 4. Dan sumbu Y-nya itu batasnya dari 0 sampai dengan 8. Nah, di bawahnya itu di sumbu X-Y itu ada 8 persegi kan. Kemudian dari soalnya kita memilih titik-titik tengah tiap persegi sebagai titik sampel. Nah, coba kalau misalnya persegi yang pertama, titik tengahnya itu berada di koordinat 1,1 kan. Ya. Nah, itu nanti 1,1. Kemudian yang persegi kedua di koordinat 1,3. Ya. Kemudian persegi yang ketiga 1,5 dan seterusnya. Nah, ini bisa kita hitung integralnya dengan jumlah Riemann. Ya, mungkin di sini berbeda ya. Di sini berbeda karena sumbu X-nya di sini, kemudian sumbu Y-nya di sini, dan sumbu Z-nya di sini. Jadi, X, Y maka 1,1 di sini. Gitu ya. Oke, lanjut untuk solusi pertama. Nah, kita hitung titik F di titik-titik sampel yang sudah kita ketahui tadi. Ada 8 titik sampel. Fungsinya adalah dari soal fx, y sama dengan 64 dikurang 8x plus y kuadrat per 16. Untuk sampel yang pertama, F1,1 kita dapatkan hasilnya 57 per 16. Kemudian untuk sampel yang kedua, F1,3 kita dapatkan hasil 65 per 16. Sampel yang ketiga, F1,5, kita dapatkan hasil 81 per 16. F1,7 dapat hasil 105 per 16. F3,1 dapat hasil 41 per 16.
Kemudian F3,3 kita dapatkan hasil 49/16. F3,5 kita dapat hasil 65/16. F3,7 89/16. Nah, kita sudah mendapatkan 8 titik sampel yang sudah kita substitusikan ke fungsi fx, y. Nah, dari persegi tadi kita dapatkan luasnya atau delta XK. Luas perseginya tadi kan panjangnya 2, lebarnya 2, jadi luasnya adalah 4. Maka kita bisa menghitung integral lipat 2 dari 64 dikurang 8x plus y kuadrat plus 16. Nah, ini kita taksir dengan sigma fxk, yk dikali dengan delta xk. Sigma fxk, yk itu kita menjumlahkan F1,1 sampai dengan F3,7. Kemudian kita kalikan dengan luas persegi. Nah, ini adalah perhitungannya. Kita taksir dengan 4 dikali dalam kurung yang tadi kita hitung. Kita jumlahkan semua. 57 dijumlahkan sampai dengan 89/16. Nah, kita dapatkan hasil taksiran 4 dikali 552/16. Nah, jadi hasil taksiran integral lipat 2 dari fungsi ini adalah 138. Cara kedua akan dilanjutkan, Afni. Iya, terima kasih Nur. Jadi selanjutnya di sini saya akan menghitung integral lipat 2 dari fungsi tersebut dengan menggunakan cara integral biasa. Yaitu yang pertama kita integralkan terhadap X, baru kita integralkan terhadap Y. Nah, di sini fungsinya itu 64 dikurang 8X ditambah Y kuadrat per 16, lalu kemudian kita masukkan batas X dan batas sampai 4 dan batas Y-nya 0 sampai 8. Kemudian setelah itu kita keluarkan 1/16-nya. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke perhitungan integralnya, 1/16 kita keluarkan dari integralnya, lalu selanjutnya kita integralkan fungsinya terhadap X. Kemudian di sini kita dapatkan hasilnya 1/16 dari 64X dikurang 4X kuadrat ditambah Y kuadrat X, batasnya dari 0 sampai 4, Y. Kemudian kita substitusi batasnya 4 dan 0 tadi ke dalam fungsinya, lalu nanti didapatkan 1/16 integral 0 sampai 8 dari 256 dikurang 64 ditambah 4Y kuadrat DY. Nah, selanjutnya setelah kita menemukan fungsinya dari integralkan terhadap X tadi, kita integralkan fungsinya terhadap Y, yaitu 1/16 integral 0 sampai 8 dari 256 dikurang 64 ditambah 4Y kuadrat DY, lalu fungsinya kita integralkan menjadi 256Y dikurang 64Y ditambah 4/3 Y pangkat 3. Dan kemudian kita substitusikan batasnya tadi 0 sampai 8 ke dalam fungsinya. Nanti diperoleh 1/16 dikali dengan 2048 dikurang 512 ditambah 4/3 dikali 512. Kemudian kita hitung hasil yang di dalam kurungnya. Setelah dihitung dan disederhanakan, kita akan dapatkan hasil yaitu 1/16 dikali 6.656/3 atau 6.656/48. Nah, hasilnya ini sama dengan 138,67. Mohon maaf, di situ ada kesalahan pengetikan, harusnya 6.656/48.
Jadi kesimpulannya adalah ketika kita hitung dengan menggunakan jumlah ringan atau kita taksir, hasilnya tidak akan jauh berbeda atau akan mendekati hasil sebenarnya dalam integral lipat 2 ini. Iya, benar. Ya, sekian saya kembalikan ke Diana. Oke, di sini terlihat ya solusi pertama menggunakan Riemann di mana kita mentaksir nilainya yaitu 138. Namun setelah menggunakan cara biasa hasilnya 138,67. Nah, di sini terlihat ya taksiran yang kita temukan tidak jauh berbeda dari hasil yang sebenarnya. Ini menggunakan cara Riemann. Oke, sampai sini ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup, Diana. Oke, cukup ya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.